Siapkan hati kita saudara mendengar firman Tuhan. Selain Kau Tuhan, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku bulu batu dan bagian, tetaplah Allah selalu. Terkadang kekhawatiran dunia ini Tuhan menghimpit iman percaya kami. Terkadang rasa aman kami bukan pada Engkau ya Tuhan. Terkadang kami khawatir ketika masalah begitu besar jadi biarlah saat ini Tuhan bahwa hati kami memandang Tuhan, bahwa rasa aman kami hanya ada di dalam Engkau. Di dalam Allah ada keselamatan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini, yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu tetaplah selama-lamanya. Firman-Nya dalam membangun. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun kecewa. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan baku, kambing domba terhalau dari kebun, dan tidak ada lembu sapi dari kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berdiri di dalam Allah yang menyelamatkan. Tuhan, di tengah dunia yang semakin hari semakin, biarlah pengharapan kami hanya ada dalam Engkau. Seperti pujian ini, biarlah bagian hanya Engkau Allah selama-lamanya. Dengan iman dan kemuliaan sekalipun mau ambil segala sesuatu yang menyenangkan, biarlah iman kami, hati kami tetap teguh selama-lamanya di dalam Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Ini iman kami.
tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini, yang ku ingini. Setangku hatiku dan
kesembuhan yang sungguh tiada yang mustahil. Yesus, kami mau percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari silakan teman-teman bangkit berdiri. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu,
Dimanapun kami berada, biarlah kami terus
Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk. Ya, Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, apa yang sedang terjadi? Ya, kondisi yang terjadi adalah kondisi yang sangat-sangat mengecewakan. Ya, kita melihat daftar semua hal yang berjalan, yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, baik itu dalam bisnis kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam segala hal yang kita usahakan, semua mengecewakan. Ya, tetapi ada satu hal yang Tuhan berkata pada kita, bersukacitalah dalam keputusasaan. Tetap bersukacita. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang gampang. Hanya orang yang bisa bersukacita di dalam keputusasaan itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Walaupun isi dompet kosong, walaupun tabungan rekening kosong, tapi dia tetap bersukacita. Amin. Kenapa? Dia tahu dia punya Tuhan yang hebat, dia punya Tuhan yang besar. Sebab kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita khawatir, ya, tidak perlu kita kecewa. Saya sering lihat kalau ibu-ibu begitu uang semakin menipis, mulai bikin emosi. Kenapa? Mulai marah-marah. Itu yang sering terjadi. Kenapa? Kalau tidak ada duit mau makan apa? Ya, mau belanja bagaimana? Beras habis dan segala sesuatu di rumah habis. Tetapi firman Tuhan berkata pada kita pada pagi hari ini, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang bisa demikian. Tapi kalau orang-orang yang di luar Tuhan, dia pasti akan kecewa, dia pasti akan marah, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Semua yang dikerjakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada pohon ara, hasil pohon zaitun sangat-sangat mengecewakan. Mau makan apa? Apa yang mesti dikerjakan lagi? Segala sesuatu yang kita usahakan semuanya mentok.
Semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Padahal rencana bisnis kita sudah kita bikin dengan sangat bagus. Bulan ini kita harus bisa menghasilkan. Tetapi kenyataan rencana bisnis gagal total. Kerugian yang terjadi. Ini yang Tuhan mau melatih kita. Tuhan mau mengajarkan kita. Tidak bergantung pada hal ini. Kita membangun bisnis kita dengan bagaimana? Ya, kita membangun usaha kita dengan bagaimana? Apa kita mengundang Tuhan dalam segala perencanaan kita? Nah, Tuhan mau melatih kita. Tuhan mau mengajarkan kita pada pagi hari ini. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Berarti apa? Semuanya tidak ada yang bisa dinikmati, tidak ada yang bisa dimakan. Tapi Tuhan mau. Segala sesuatu sudah mentok. Tuhan mau ingatkan pada kita. Kita mau berlari pada Tuhan atau kita mau kecewa. Kita mau marah dengan Tuhan. Ada dua pilihan. Mau datang sama Tuhan, serahkan hidup kita sama Tuhan, atau kita mau marah dengan Tuhan. Itu ada pilihan di tangan kita. Kalau kita datang sama Tuhan, berarti kita akan dipulihkan. Kalau kita marah sama Tuhan, segala sesuatu tidak akan jadi baik. Ya, kita mulai menggerutu, kita mulai dengan segala kata-kata kotor keluar dari mulut kita, dengan segala amarah kita mulai melakukan hal-hal yang buruk. Itu yang sering terjadi. Gambaran bahwa kita sering melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi firman Tuhan berkata pada kita pada pagi hari ini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berarti apa? Kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Maupun ada makanan dan tidak, tapi tetap kita andalkan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Tuhan tidak mau kita khawatir. Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bawa segala persoalan kita, bawa seluruh masalah kita, serahkan sama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Ya, dalam kesesatan Tuhan tetap menolong kita. Kalau kita perhatikan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Baru keluar beberapa kilometer sudah dikejar. Mereka menghadapi musuh di belakang, kiri kanan gunung, dan mereka bukan berjalan 1-2 orang, tetapi kawanan yang begitu banyak. Ada ribuan orang yang keluar dari tanah Mesir, dan mereka bukan berjalan dengan tangan kosong, ya, tetapi mereka membawa keluarga, mereka membawa harta benda milik mereka, mereka membawa kambing domba dan semua yang mereka punya keluar dari sana. Mau berapa cepat lari mereka, mau berapa cepat mereka menghindari. Di depan ada laut. Ketika mereka mulai khawatir, ketika mereka mulai bimbang, mereka datang berteriak sama Musa. Musa mulai berteriak sama Tuhan. Ketika berteriak sama Tuhan, Tuhan bilang, tunjukin. Makanya laut terbelah dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ketika mereka berteriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan buka jalan buat mereka. Kita tidak melihat ada jalan keluar yang terbaik buat kita. Karena apa? Kondisi sangat-sangat memprihatinkan.
Tetapi di tengah-tengah hal yang demikian, Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya yang begitu hebat, kuasa yang begitu besar. Ketika kita mulai percaya dengan Tuhan, mujizat itu terjadi. Amin. Kita percaya dengan Tuhan, mujizat itu terjadi. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kalau kita perhatikan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Di sini dikatakan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 memanggil kita untuk bersuka cita bahkan di saat-saat putus asa. Dan kita mau lihat kenyataan ini bahwa bahkan di saat-saat putus asa, tandus dan hampa, kita masih bisa bersuka cita. Aku akan bersuka cita. Aku akan bersuka cita. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan. Aku memiliki Allah yang Allah keselamatanku dan segala kebenarannya dan segala yang diwakilinya, sumber kekuatan abadi. Ketika kita tidak memiliki apapun, sumber kedamaian yang tidak terlukiskan, yang tak terlukiskan oleh apapun di dunia ini, yang tak dapat direnggut dari kita oleh apapun di dunia ini, sumber harapan yang mengalir di hari-hari yang paling gelap dan paling menyedihkan. Selama kita memiliki Tuhan, maka kita memiliki Allah keselamatan kita. Kita memiliki sukacita, damai sejahtera, kekuatan, harapan, dan kasih. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi Dia ada bersama dengan kita. Di saat kita berteriak minta tolong, Tuhan akan datang dan menolong kita. Amin. Amin. Nah, di sini kita melihat bahwa ada tangan Tuhan yang begitu kuat. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia adalah sumber dari segala sumber kekuatan. Dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Jadi kita tidak perlu takut dalam menghadapi kondisi hari-hari ini. Tetap Tuhan mau kita percaya, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Amin. Nah, kalau ini kita kerjakan, saya percaya kita tidak akan pernah, ya, kita tidak akan pernah kecewa, karena Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Ya, selalu kita mengiringi Tuhan. Tuhan tidak membuat kita kecewa, tapi Dia membuat kita, Dia melatih kita, Dia mau supaya apa? Kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Ya, Tuhan melatih kita menjadi seorang prajurit yang tangguh, menjadi seorang prajurit yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa Tuhan mau membentuk kita? Karena apa? Tuhan mau membentuk kita menjadi sempurna. Dia rindu kita menjadi sempurna, sama seperti Dia yang adalah sempurna. Amin. Nah, oleh sebab itu menuju kesempurnaan tidak gampang, tidak mudah. Ya, kita harus melalui jalan yang sukar, jalan yang sulit. Tetapi Tuhan mau melatih kita supaya apa? Kita terus ada di sana. Kita terus mengandalkan Tuhan. Walaupun kondisi hari-hari ini sudah kita mengalami berbagai macam hal, ya, berbagai macam hal yang kita alami di hari-hari ini, tetap aja tidak berhenti. Kenapa? Karena Tuhan mau
kita naik pada posisi yang level yang tertinggi, akan terus naik kepada level yang selanjutnya. Kenapa? Tuhan melatih kita bukan hanya ada pada posisi yang ini, tapi Tuhan mau supaya kita terus naik. Nah, itu yang terjadi. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa, yang tidak gampang kecewa, yang tidak gampang marah, yang tidak gampang marah sama Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Tuhan akan memampukan, memberdayakan dan menolong kita yang sedang berjalan dalam ketangguhan dan kekosongan, dan menemukan diri kita dalam keputusasaan. Siapapun yang sedang menjalani hari-hari seperti ini, percayalah bahwa sukacita, damai sejahtera dan kekuatan Tuhan akan selalu menjadi miliknya. Minta hikmat, damai sejahtera dan kekuatan, sukacita, pengharapan dan pengharapan Tuhan di tengah-tengah apapun yang saat ini sedang kita hadapi, atau apapun yang mungkin kita hadapi di masa depan. Habakuk berkomitmen untuk bersukacita di dalam Tuhan, apapun keadaannya, bahkan ketika dunia di sekitarnya runtuh dan tak ada hikmat yang dapat ia lihat, ia tetap berkomitmen untuk bersukacita di dalam Tuhan, Juru Selamatnya. Ya, Habakuk tidak bersukacita karena keadaan buruk. Ia bersukacita di dalam Tuhan yang adalah kekuatannya dan yang memampukannya untuk berjalan tanpa terpengaruh oleh keadaan. Sungguh teladan yang luar biasa dalam menjaga mata seseorang yang tertuju kepada Tuhan, alih-alih pada kekacauan dunia di sekitar kita. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita terus memandang kepada Tuhan. Tidak perlu kita lihat kondisi hari-hari ini. Kondisi boleh kita tahu, tetapi kita tidak terpengaruh dengan kondisi itu. Dan kondisi itu tidak mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan kondisi. Amin. Amin. Tuhan bilang kita yang mengendalikan. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apakah sama mereka? Tuhan bilang untuk mereka mengusahakan, ya, mereka menjaga dan terus bertambah banyak di sana. Tuhan kasih kepercayaan kepada mereka. Tuhan kasih kemampuan kepada mereka. Untuk apa? Untuk bisa menikmati segala yang ada, yang Tuhan siapkan buat mereka. Ya, tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Akhirnya mereka jatuh. Itu semua akan terbalik. Semua itu dibalikkan kepada mereka terbuang. Yang seharusnya mereka ada di sana dan menikmati, mereka harus mengusahakan, mereka harus bekerja keras. Dan sampai hari ini semua harus bekerja keras. Amin. Semua harus bekerja keras. Karena apa? Karena dosa membuat kita terpuruk, membuat kita terpisah dengan Tuhan, membuat kondisi kita hari-hari ini demikian. Tetapi Tuhan mau supaya kita semua sadar dan datang kembali sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Kita mulai melangkah maju bersama dengan Tuhan, dan kita tahu, kita percaya Tuhan pasti menolong kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang tidak dapat. Tapi ketika kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat bahwa segala yang kita kerjakan
pasti berhasil. Ya, pasti berhasil. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Dia memberikan sukacita di hati kita. Sukacita yang tidak bisa tidak tergantikan dengan apapun. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita nikmati. Haleluya. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan. Mazmur 97 ayat 12. Di situ berkata bahwa bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Tuhan berkata bahwa bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Kita ini orang benar, amin, amin. Kita ya orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan mau kita terus bersukacita. Kondisi apapun hari-hari ini, tetap bersukacita. Ya, gak usah marah-marah ketika beras habis di rumah, ketika uang belanja tidak ada. Gak usah marah-marah. Apapun yang masih ada, yang masih bisa kita olah dan kita nikmati, kita nikmati. Mungkin di kebun masih ada daun singkong, daun pepaya, buah pepaya, bisa kita nikmati. Mari kita nikmati. Ya, nggak usah kita pikir hal yang lain. Ya, tetap bersukacita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu nggak usah khawatir, nggak usah takut dalam menghadapi hari-hari ini. Tapi Tuhan mau ajar kita pada pagi hari ini, kita terus percaya dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari oleh. Haleluya. Kita lihat satu ayat lagi. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Perhatikan baik-baik di situ. Satu ayat ini berkata bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kenapa? Tuhan mau kita terus bersukacita. Coba katakan ke kiri kanan, bersukacita. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Firman Tuhan berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari turunan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berdiam-diam di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau melatih kami, mengajarkan kami pada pagi hari ini. Kami terus bersukacita. Kondisi apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tidak marah, kami tidak kecewa, tetapi kami mau belajar untuk terus bersukacita. Dalam kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun, kami mau terus bersukacita. Haleluya. Mampukan kami semua. Tolong kami Bapa. Berikan kami kekuatan baru. Berikan kami semangat baru. Bakar hati kami. Membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang
kita kembali dari tempat ini, kita masih memikul setiap beban kita, kita masih memikul setiap masalah kita, kita masih memikul setiap persoalan kita. Sebab firman Tuhan berkata, serahkan itu sama Tuhan. Karena Dia berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Sukacita Tuhan mengalir dan melimpah dalam setiap kita. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Serahkan setiap persoalan dalam tangan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita serahkan sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Engkau mengenal kami jauh daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau mengenal kami Tuhan. Angkat setiap beban dan masalah yang kami hadapi. Angkat setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau memikul beban kami. Engkau yang kalau menanggung masalah kami. Terima kasih. Engkau memberikan sukacita. Engkau memberikan damai sejahtera mengalir dan melimpah dalam setiap kami. Sukacita Tuhan, itulah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau dengar setiap keluh kesah kami. Engkau dengar setiap masalah dan persoalan kami yang kami bawa dalam tangan. Engkau berikan kami kelegaan. Engkau berikan kami damai sejahtera. Engkau berikan kami sukacita melimpah-limpah. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dalam kami. Roh Kudus memimpin kami. Haleluya. 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 Glory bagi Tuhan Yesus.
Kami punya Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami datang kepada Engkau. Kami bawa seluruh hidup kami persembahan pada Engkau. Dan kami tahu semua berkah, sukacita dan damai sejahtera Allah melingkupi kami, memimpin kami dan menuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, yang mengikutinya secara online nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati, Tuhan urapi, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari berkati kami semua dan urapi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali. Para pelayan perjamuan boleh mempersiapkan perjamuan. Tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
cawan di tangan kiri kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu seperti yang kami nyanyikan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami dijadikan baru Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, mari ambil alih dan pimpin kami. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Roti di tangan kanan kami dan cawan ucapan syukur di tangan kiri kami. Bapa, berkati di dalam nama Yesus. Engkau telah kuduskan, Engkau telah tahirkan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami ketika kami menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara, dan kita ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Dengarkanlah perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Maka ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tipu, karena camar, karena mahkota berduri, karena batu karat, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagimu segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanmu. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagimu segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diri olehnya. Aku dibebaskan, aku dilayani untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuhmu kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mengairkan kami, membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dengarkanlah perkataan firman ini.
cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita, Yesus Kristus Tuhan, telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus, cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berputih, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan, membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Hallelujah.
berlimpah-limpah oleh Bapa surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anakmu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anakmu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Ya. Mari Bapak Ibu boleh silakan. Ya, kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap perpuluhan yang kita bawa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk setiap perpuluhan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap perpuluhan ini, biar boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus, dan Engkau memberkati kembali dengan ajaib Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga akan mengangkat setiap persembahan kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati setiap persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Sakit kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami tahu satu perkara, bahwa Tuhan ada beserta dengan dia. Tuhan memimpin dia, berikan dia kekuatan baru, berikan dia semangat baru. Engkau bakar hatinya, membuat rohnya terus menyala-nyala. Dia mengandalkan Engkau, dia tidak mengandalkan di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit dalam jemaat Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di rumah sakit ataupun di rumah, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka. Ambil alih dan pimpin, berikan kekuatan baru, semangat baru. Engkau pulihkan, bangunkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga dalam tangan kasih-Mu pemerintah bangsa ini Tuhan, baik Bapak Prabowo, Bapak Gibran, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, maupun semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan berkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka. Mereka memimpin bangsa ini dengan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami serahkan juga Tuhan
Ibadah kami ini yang terus Engkau pimpin Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami semua. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan berkat-berkat besar yang kami terima daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam